Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Huwaida Astuti Ningtyas dengan NIM 142250279 dari kelas EAG. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi distribusi digital oleh PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Artikel di atas menjelaskan bagaimana MAP sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia mengintegrasikan perannya sebagai pemegang lisensi importir, distributor, dan peritel dalam satu sistem distribusi yang terpadu. MAP mengelola lebih dari 2.500 gerai fisik yang menaungi berbagai merek internasional dan lokal di kategori fashion, lifestyle, sports, hingga food and beverage. Di tengah pergeseran perilaku konsumen ke arah digital, MAP tidak bisa hanya bertumbuh pada kekuatan jaringan toko fisiknya. Perusahaan ini dituntut membangun ekosistem digital yang mampu bersaing dengan pemain e-commerce murni, tanpa meninggalkan keunggulan yang sudah dimilikinya sebagai distribusi MAP berdasarkan 6 konsep utama dalam bisnis digital. Next ada analisis soal. Yang pertama, pertanyaannya, artikel menjelaskan bahwa MAP bertindak sebagai peritel format multi-unit yang mengelola ratusan gerai fisik. Ketika melakukan transformasi ke arah e-commerce, MAP harus mampu menerapkan kelincahan operasional atau agility layaknya sebuah perusahaan startup. Bagaimana mentalitas digital entrepreneurship dibutuhkan manajemen MAP untuk membangun ekosistem e-commerce omnichannel, dan bagaimana pengadopsian teknologi ini mengubah model rantai pasok tradisional mereka menjadi model distribusi digital yang lebih efisien. Analisisnya, mentalitas ini terlihat dari tiga hal. Yang pertama, kecepatan dalam uji coba, yaitu fitur baru seperti pemesanan online dengan pengambilan di toko, sebaiknya diuji terlebih dahulu pada skala kecil sebelum diterapkan ke seluruh jaringan, agar risiko kegagalan dapat ditekan. Yang kedua, keberanian mengambil risiko yang terukur termasuk kesiapan menerima bahwa penjualan digital dapat mengambil sebagian penjualan toko fisik demi pertumbuhan jangka panjang perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, orientasi pada data dan kecepatan merespon perubahan pasar, bukan sekedar mengikuti siklus perencanaan tahunan yang kaku. Dari sisi rantai pasok, transformasi ini mengubah pola distribusi yang sebelumnya bersifat linear, yaitu barang mengalir dari importir ke gudang pusat, lalu ke gerai, dan baru sampai ke konsumen menjadi pola yang lebih fleksibel. Dengan dukungan teknologi digital, gerai fisik MAP dapat berfungsi ganda sebagai titik penjualan sekaligus titik pengiriman untuk pesanan online. Stok tidak lagi dikelola secara terpisah per toko, melainkan diperlakukan sebagai satu kesatuan yang dapat dialokasikan kemanapun sesuai dengan lokasi permintaan. Yang kedua ada SEO atau Search Engine Optimization. Pertanyaannya, sebagai distributor utama pemegang lisensi eksklusif merek dunia di Indonesia, platform e-commerce resmi MAP harus bersaing ketat dengan penjual tidak resmi atau produk tiruan di marketplace umum. Jelaskan bagaimana penerapan strategi SEO, baik aspek on-page maupun off-page, dapat membantu MAP mengarahkan traffic konsumen yang mencari merek tertentu di Google agar membeli langsung ke platform e-commerce resmi milik MAP. Analisisnya, dari sisi on-page, MAP perlu mengoptimalkan kata kunci yang lebih spesifik, bukan hanya nama merek secara umum, melainkan kombinasi merek, jenis produk, dan kata seperti original atau resmi. Karena kombinasi ini biasanya dicari oleh konsumen yang sudah mendekati keputusan membeli dan ingin memastikan keaslian produk. MAP juga dapat memanfaatkan struktur data atau skema markup pada halaman produknya, sehingga informasi harga dan ketersediaan stok langsung tampil di hasil pencarian Google. Dari sisi off-page, MAP dapat membangun reputasi domainnya melalui kerjasama dengan media gaya hidup atau fashion terpercaya di Indonesia, sehingga memperoleh tautan balik berkualitas. Status sebagai distributor resmi juga sebaiknya ditonjolkan sebagai sinyal kepercayaan, mengingat Google semakin memperhitungkan faktor kredibilitas sebuah situs, terutama untuk kategori produk yang rawan pemalsuan. Dengan kombinasi kedua strategi ini, ketika konsumen mengetik nama merek tertentu di Google, hasil yang muncul di posisi teratas adalah kanal resmi MAP, bukan marketplace pihak ketiga yang belum tentu menjual produk asli. Yang ketiga, sosial media marketing dan online advertising. Pertanyaannya, untuk mendukung kelancaran distribusi dari gudang ke konsumen akhir secara cepat, MAP memanfaatkan sosial media marketing dan online advertising. Berdasarkan profil merek gaya hidup kelas menengah atas yang dikelola MAP, analisis bagaimana strategi penargetan iklan digital dapat disesuaikan untuk menjangkau audiens yang tepat dan hubungan analisis strategi tersebut dengan upaya meminimalkan biaya inventory melalui akselerasi penjualan digital. Analisisnya, pada Meta Ads, MAP dapat memanfaatkan penargetan berdasarkan minat dan perilaku, misalnya menyasar pengguna yang memiliki minat terhadap gaya hidup urban atau merek premium tertentu. MAP juga dapat membentuk lookalike audience dari data pelanggan yang sudah terbukti loyal, terutama anggota MAP Club, dengan nilai transaksi tinggi untuk menemukan calon pelanggan baru dengan karakteristik serupa. Sementara itu, TikTok Ads lebih sesuai digunakan untuk menjangkau segmen yang lebih mudah dengan
format video pendek untuk menampilkan gaya hidup, misalnya konten unboxing atau styling produk. Hubungannya dengan biaya inventory cukup jelas. Semakin cepat sebuah produk terjual, semakin singkat pula waktu produk tersebut tertahan di gudang sebagai beban biaya penyimpanan. Iklan yang ditargetkan secara tepat dapat digunakan untuk mendorong penjualan produk yang berisiko menumpuk. Dengan demikian, iklan digital di sini berfungsi bukan hanya sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengelolaan rantai pasok perusahaan. Yang keempat ada e-commerce. Pertanyaannya, bagaimana MAP mengimplementasikan model e-commerce dalam kerangka strategi distribusi omnichannel yang dijelaskan dalam artikel, dan apa yang membedakan pendekatan MAP dengan peritel digital murni? Analisisnya, hal yang membedakan MAP dari peritel digital murni adalah keberadaan jaringan toko fisik yang sangat luas. Bagi peritel digital murni, gudang menjadi satu-satunya titik pemurnian pesanan. Sebaliknya, bagi MAP, lebih dari 2.500 gerai fisiknya dapat difungsikan sebagai titik fulfillment tambahan, misalnya melalui layanan beli online, ambil di toko, atau sebaliknya. Konsumen melihat produk secara langsung di toko, kemudian melakukan pembelian secara online. Pendekatan ini memberi MAP fleksibilitas yang sulit ditandingi oleh kompetitor digital murni, karena jangkauan fisiknya telah tersebar di banyak kota di Indonesia. Tantangan terbesarnya yaitu pada sinkronisasi data, karena informasi stok yang ditampilkan secara online harus benar-benar sesuai dengan stok real di gudang maupun di toko, agar tidak terjadi situasi produk terjual padahal persediaannya sudah kosong. Yang kelima ada Customer Relationship Management atau CRM. Pertanyaannya, dalam menghadapi persaingan retail modern, MAP memanfaatkan ekosistem keanggotaan digital Map Club. Jelaskan bagaimana strategi CRM berbasis data keanggotaan digital ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan loyalitas pelanggan dan bagaimana data CRM tersebut membantu MAP dalam memprediksi pola distribusi produk antar wilayah berdasarkan preferensi belanja real pada anggotanya. Analisisnya, program Map Club pada dasarnya mengumpulkan data transaksi pelanggan dari berbagai merek yang dikelola Map, mulai dari fashion, sport, hingga F&B, menjadi satu profil pelanggan tunggal. Data sebanyak ini dapat dimanfaatkan untuk segmentasi pelanggan, misalnya berdasarkan seberapa sering mereka berbelanja, kapan terakhir kali berbelanja, dan berapa nilai transaksinya. Dari segmentasi ini, Map dapat memberikan perlakuan khusus kepada pelanggan bernilai tinggi, seperti akses lebih dini terhadap produk baru atau poin tambahan yang pada akhirnya membantu menjaga loyalitas mereka. Selain itu, karena satu pelanggan dapat belanja lintas merek dalam ekosistem yang sama, MAP juga memiliki peluang melakukan cross-selling, misalnya menawarkan produk dari merek lain berdasarkan kebiasaan belanja pelanggan tersebut. Untuk kepentingan distribusi, data CRM ini jauh lebih rinci dibandingkan data penjualan toko biasa, karena terhubung dengan profil individu termasuk lokasi domisili dan preferensi produknya. Yang terakhir yaitu data analitik. Pertanyaannya, integrasi peran Map sebagai importir, distributor, dan peritel menghasilkan volume data transaksi yang sangat besar. Jelaskan bagaimana pemanfaatan data analitik, terutama prediktif analitik dan preskriptif analitik, dapat membantu divisi logistik Map dalam merencanakan alokasi pasokan barang secara tepat waktu ke berbagai gerai fisik maupun gudang e-commerce di seluruh Indonesia, sehingga risiko penumpukan barang mati dapat dihindari. Analisisnya, untuk prediktif analitik dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan tiap produk di tiap toko berdasarkan data penjualan sebelumnya. Sementara itu, preskriptif analitik melangkah lebih jauh, bukan hanya memprediksi tapi juga memberikan rekomendasi tindakan. Sebagai contoh, sistem dapat merekomendasikan jumlah unit yang sebaiknya dikirim ke setiap gerai atau gudang e-commerce, dengan mempertimbangkan kapasitas gudang dan biaya transportasi. Sistem semacam ini juga dapat mendeteksi apabila ada gerai yang mengalami kelebihan stok, sementara gerai lain di wilayah berbeda justru kekurangan, lalu merekomendasikan transfer stok antar gerai sebelum produk tersebut benar-benar menjadi beban inventory jangka panjang. Kesimpulannya, dari 6 aspek yang telah dibahas, terlihat bahwa kekuatan utama Map justru bersumber dari integrasi perannya sebagai pemegang lisensi, importir, distributor, dan peritel sekaligus. Integrasi ini memberi Map akses terhadap data yang lengkap di sepanjang rantai nilai yang apabila dikelola dengan pendekatan digital yang tepat, mulai dari SEO, iklan tertarget, CRM, hingga data analitik dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh pesaing, baik pesaing retail konvensional maupun pemain e-commerce murni. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Baik, cukup sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.